Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Natalia Seran di channel YouTube saya. Saat ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada saya di kolom komentar di channel saya. Tetapi sebelum saya menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ini, saya ingatkan untuk Bapak Ibu jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel saya, oke? Oke, kita mulai untuk pertanyaan pertama. Nah, di sini pertanyaan pertama ada yang menanyakan, kakak izin bertanya video praktek pembelajaran UKIN berapa menit? Bolehkah uploadnya di YouTube punya saudara? Terima kasih. Jadi untuk pertanyaan ini jawabannya, untuk video pembelajaran UKIN itu berdurasi 30-40 menit. Jadi silakan Bapak Ibu tetap mengambil video pembelajaran itu dengan durasi 2 kali 45 menit ya. Tetapi nanti di editnya itu cut atau dipangkas 30-40 menit, oke? Kemudian di sini ditanyakan bolehkah uploadnya di YouTube punya saudara? Terima kasih. Nah, untuk menguploadnya Bapak Ibu silakan saja mengupload di YouTube channel siapapun itu terserah. Tapi saran dari saya sebaiknya Bapak Ibu silakan saja mengupload video ini di YouTube pribadi atau channel pribadi karena emailnya tersebut pasti akan ada juga di YouTube. Bolehlah memakai email pribadi atau bisa juga memakai email akun belajar. Nah, di situ silakan Bapak Ibu mengupload video tersebut pada saat UKIN portofolio atau pada saat jadwalnya sudah keluar. Silakan mengcopy link YouTube tersebut di laman UKM PPG dalam jabatan. Oke, Bapak Ibu, jadi saran dari saya, silakanlah Bapak Ibu mengupload video tersebut di YouTube channel. Bapak Ibu boleh menggunakan email pribadi atau bisa juga menggunakan email akun belajar. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang kedua dari seorang ibu, apakah dari keempat portofolio wajib itu masing-masing satu berkas atau harus lebih dari satu berkas? Nah, jadi jawabannya untuk 4 komponen yang sudah saya jelaskan juga di video-video saya sebelumnya ada ya, Bapak Ibu silakan cek. Jadi untuk komponen penelitian dan publikasi ada refleksi diri, kemudian ada pencarian informasi baru dan juga menghasilkan karya inovasi itu minimalnya dari 4 komponen yang wajib itu Bapak Ibu harus menguploadnya satu. Misalnya Bapak Ibu hanya memiliki refleksi diri atau Bapak Ibu hanya memiliki pencarian informasi baru, silakan saja. Yang terpenting keempat komponen itu tidak boleh dikosongkan sama sekali, wajib diupload. Nah, tetapi kalau Bapak Ibu memiliki semua keempat komponen ini, misalnya penelitian dan publikasi, Bapak Ibu memiliki PTK, refleksi diri juga Bapak Ibu punya, kemudian pencarian informasi juga punya, sertifikat-sertifikat lebih dari 32 JP, ada 5 atau 6 sertifikat, silakan diupload. Kemudian yang terakhir itu adalah pencarian informasi baru, silakan saja Bapak Ibu menguploadnya semua. Jadi arti dari wajib diupload satu itu dari keempat komponen itu artinya tidak boleh keempat komponen ini dibiarkan empat-empatnya ini kosong ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memiliki semua keempat komponen itu lebih bagus ya Bapak Ibu. Tapi sudah disampaikan bahwa keempat komponen itu tidak boleh, keempat komponen tersebut tidak boleh kosong sama sekali. Berdasarkan pengalaman saya di tahun 2003 ketika saya mengikuti uji kinerja, saat itu memang karena kebetulan saya memiliki semua keempat komponen ini, mulai dari penelitian dan publikasi itu ada 2 PTK yang saya upload, kemudian refleksi dirinya juga ada 2 yang saya upload, kemudian pencarian informasi baru ini kejelasan sertifikat yang saya upload, kemudian yang keempat itu adalah menghasilkan karya inovasi. Itu saya menguploadnya LKPD 1 semester dan alat peraga sederhana. Jadi bolehlah Bapak Ibu kalau memiliki semua keempat komponen ini, boleh Bapak Ibu menguploadnya lebih dari satu tiap-tiap komponen. Tetapi aturannya itu dari keempat komponen itu, saya ulangi, dari keempat komponen itu tidak boleh biarkan kosong semuanya. Misalnya tidak ada penelitian publikasi Bapak Ibu tidak upload, refleksi diri Bapak Ibu tidak upload, pencarian informasi baru juga Bapak Ibu tidak upload, kemudian karya inovasi ini Bapak Ibu tidak upload. Keempat komponen yang wajib ini kalau tidak diupload sama sekali, maka itu sangat fatal. Itulah yang mengakibatkan Bapak Ibu tidak lulus. Tetapi kalau misalnya dari keempat komponen ini Bapak Ibu hanya memiliki refleksi diri saja dan pencarian informasi baru saja yang diupload di laman resmi UKM PPG, tetap Bapak Ibu akan lulus ya Bapak Ibu.
Karena untuk UKIN portofolio itu bobotnya paling kecil ya, nilainya skornya 1/7 dibandingkan dengan UKIN video pembelajaran. Jadi UKIN itu kan sudah disampaikan berulang kali, ada dua ya. Yang pertama itu adalah UKIN portofolio dan UKIN video pembelajaran. Nah, dari kedua komponen ini bobot paling besarnya itu ada di UKIN video pembelajaran Bapak Ibu. Jadi sudah saya sampaikan berulang kali di video-video saya sebelumnya bahwa maksimalkannya itu di UKIN video pembelajaran. Jadi untuk UKIN video pembelajaran itu baik RPP-nya itu harus satu set perangkat pembelajaran untuk satu kali pertemuan atau modul ajar lengkap. Tidak boleh Bapak Ibu hanya menguploadnya RPP saja. Itu juga mengakibatkan Bapak Ibu tidak bisa lulus UKIN PPG dalam jabatan ini. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak lulus UKIN, otomatis Bapak Ibu tidak bisa lulus UKM PPG. Jadi UKIN dan UP itu Bapak Ibu harus usahakan lulus sehingga Bapak Ibu bisa lulus UKM PPG. Karena berdasarkan pengalaman di angkatan-angkatan sebelumnya, banyak yang sebenarnya ada yang lulus UKIN tetapi uji pengetahuannya tidak lulus, atau sebaliknya ada yang uji pengetahuannya lulus tapi UKIN-nya tidak lulus. Maka hal tersebut bisa mengakibatkan Bapak Ibu tidak bisa lulus UKM PPG. Jadi untuk UKIN ini sendiri sudah saya sampaikan berulang kali, ada juga di video saya bahwa maksimalkannya itu ada di UKIN video pembelajaran. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya ada yang menanyakan untuk refleksi diri sama laporan studi kasus apa sama? Terima kasih. Nah, untuk refleksi diri dan laporan studi kasus itu beda ya Bapak Ibu. Untuk refleksi diri itu masuk di 4 komponen yang wajib yang tadi sudah saya jelaskan di awal video tersebut. Sedangkan laporan studi kasus ini wajib Bapak Ibu upload karena laporan studi kasus itu membuat atau menambah nilai UKIN dan menambah nilai UP-nya ya. Nah, di sini ada yang bertanya, Ibu, kalau misalnya PTK-nya tidak ada, apakah bermasalah? Jawabannya, kalau misalnya Bapak Ibu tidak memiliki PTK ini, yang terpenting Bapak Ibu memiliki pencarian informasi baru atau sertifikat diklat, itu saja sudah Bapak Ibu sudah aman nilainya. Jadi keempat komponen yang wajib itu minimalnya itu harus 1 ya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu memiliki semua keempat komponen, silakan saja diupload, tetapi minimalnya itu 1 komponennya harus terupload. Kalau misalnya keempat komponennya kosong semuanya, maka itu bisa mengakibatkan Bapak Ibu tidak lulus UKIN ini. Oke? Sedangkan di sini ada lagi yang bertanya, Ibu, apakah laporan studi kasusnya wajib kita upload? Ya, jawabannya wajib. Untuk laporan studi kasus itu wajib di-upload Bapak Ibu karena laporan studi kasus ini menjadi nilai tambahan untuk nilai UKIN Bapak Ibu. Sedangkan tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau misalnya untuk portofolio itu keempat yang wajib itu boleh salah satu saja atau boleh 2 saja yang di-upload, itu tidak bermasalah. Sedangkan yang ada tambahan itu ada 2 tambahannya, yaitu prestasi dan juga pengabdian pada masyarakat. Itu kalau misalnya Bapak Ibu memiliki prestasi, silakan Bapak Ibu upload, tetapi kalau tidak memiliki prestasi juga tidak masalah, tidak diupload juga tidak bermasalah. Yang penting tadi keempat komponen yang wajib itu minimalnya 1-nya Bapak Ibu upload. Sedangkan saya ulangi bahwa laporan studi kasus itu wajib Bapak Ibu upload ya. Oke? Nah, jika Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Dan saya doakan semoga Bapak Ibu bisa lancar UKIN dan UP-nya. Dan semoga Bapak Ibu yang menonton YouTube channel saya bisa lulus UKM PPG. Amin. Tetap semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel saya. Terima kasih.